Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah, pada kesempatan ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, a'azzanallahu wa yakum. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad ya. Ini kita sudah halaman berapa ini? 203 ya. Baik. 203 babnya adalah bab ke 163 ya. Babu Fadlil Kabir itu ya. Baik. Babu Fadlil Kabir, bab tentang keutamaan orang yang senior, yang tua ya. Di sini pengarang kita mendatangkan beberapa dalil dari mulai hadis ke-353 sampai hadis yang ke-356. Hadis yang ke-353 ini derajatnya sahih, begitu pula 354 juga sahih, 355 juga sahih, dan hadis yang ke-356 juga ya sahih. Artinya hadis ini semuanya bisa diamalkan. Adapun hadis tersebut qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Ahmad bin Isa qala hadatsana Abdullah bin Wahb an Abi Sakhrin an Abi Qusaid an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah. Kata Rasulullah, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Siapa yang tidak menyayangi orang yang muda di antara kami, dan juga siapa yang tidak mengenal hak senior kami, falaysa minna, maka dia tidak termasuk bagian dari kami. Di sini nanti yang akan kita bahas apa pengertian falaysa minna. Dijelaskan di sini, kata-kata laisa minna di sini adalah laisa ala sunnatina, bahwa dia tidak termasuk di atas sunnah kami. Itu pengertian falaysa minna. Dia tidak termasuk kami, maksudnya laisa ala sunnatina, dia tidak berada di atas sunnah kami. Atau laisa min ahlil kamal minna, atau dia tidak termasuk orang yang sempurna dari kami. Ini laisa minna. Dalam keterangan yang lain ada yang memberikan penjelasan apa makna laisa minna, apa maksud dari kata-kata laisa minna. Ada yang menjelaskan bahwa kata-kata laisa minna di sana, yakni maknanya adalah ya, makna dari laisa minna itu adalah bahwa orang tersebut ya tidak akan mendapatkan jaminan dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu.
Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW tidak akan memberikan jaminan kepada dia. Itu pengertian kata-kata laisa minna. Jadi Nabi kita yang mulia tidak memberikan jaminan kepada orang tersebut. Makanya katakan laisa minna. Berikutnya. Kemudian hadis yang ke 354. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata Imam Bukhari, hadatsana Aliun. Qala hadatsana Sufyan, hadatsana Ibnu Jurayj an Ubaidillah ibni Amir an Abdullah ibni Amr bin Al-As, ya. Yablughu bihi, ya, an-nabiy sallallahu. Dia menyampaikan kepada Nabi tentangnya. Faqala, kata Nabi, apa katanya? Man lam yarham Sofirona, siapa yang tidak menyayangi anak yang muda dari kami, wa ya'rif haqqa kabirina, dan siapa yang tidak mengetahui hak senior kami, falaysa minna, dia tidak termasuk dari kami. Begitu pula hadis ke 354 cabangnya. Begitu pula hadis yang ke 355 juga redaksinya sama. Cuma diawalkan laisa minna. Kalau tadi sini di belakang ini diawalkan laisa minna, tidak termasuk golongan kami man lam ya'rif haqqo kabirina, orang yang tidak mengenal hak kabirina, hak dari senior kami. Juga yarham sogirona, orang yang tidak menyayangi sogirona, yaitu orang yang muda dari kami. Kalau ada orang yang tidak menyayangi orang yang muda dari kami, maka dikatakan falaysa minna, maka dia tidak termasuk bagian dari kami. Begitu pula dijelaskan di beberapa keterangan atau riwayat yang lain tentang masalah ini. Begitu pula hadis yang ke 356 sama, man lam yarham sogirna, siapa yang tidak menyayangi yang muda dari kami, wa yujilla kabirona, dan siapa yang tidak memuliakan, siapa yang tidak memuliakan, tidak menghormati, tidak memuliakan kabirona senior kami, falaysa minna, maka tidak termasuk golongan kami. Saya ulangi, yang kita garis bawahi adalah kata-kata ya laisa minna. Dan tadi sudah dijelaskan apa makna dari laisa minna. Dia tidak termasuk golongan kami. Apa makna dari kalimat laisa minna? Begitu. Mari kita perhatikan penjelasan dari para ulama kita tentang pengertian laisa minna. Dikatakan bahwasanya fa akhbara annahu laisa ala sunnatina, menghabarkan bahwasanya dia tidak termasuk berada di atas sunnah kami. Wa tariqatina, dia juga tidak termasuk berada di atas jalan kami. Walaysa muqtadiyan bina, dan dia pun tidak termasuk orang yang meneladani kami. Ini pengertian laisa minna. Begitu. Dan bukan berarti kata-kata laisa minna dia tidak dianggap sebagai dia dianggap orang yang tidak mengerjakan sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam, bukan. Kata-kata laisa minna itu bukan ke sana. Dia tetap yakni umat Nabi Muhammad, tetap yang umat Nabi Muhammad ini dikatakan apa? Laisa minna maknanya laisa ala sunnatina, dia tidak di atas sunnah kan. Kemudian juga yaitu laisa ala tariqatina, dia tidak di atas tariqah kami, jalan kami. Yang tadi juga sudah dijelaskan apa itu makna laisa minna yang barusan kita bahas. Laisa ala sunnatina, dia tidak di atas sunnah kami. Laisa ala tariqatina, dia tidak di atas tariqah kami, jalan kami. Laisa ala ahlil kamali minna, dia tidak termasuk orang yang ahli kesempurnaan dari kami. Begitu. Itu makna laisa minna. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan keimanan kita, maka hendaklah kita menjadi orang yang senantiasa menghormati senior kita dan menyayangi junior kita. Jadi jangan dikira tidak ada urusannya ketika kita melakukan seperti tadi. Umpamanya.
Apa faedah dari riwayat ini? Maka faedahnya adalah dari hadis yang ke-353 sampai 356 adalah pertama, at-ta'kidun nabawi ala rahmati bisighar, bahwasanya adanya penekanan ya dari wahyu kenabian tentang menyayangi orang-orang yang muda, tentang menyayangi para junior, wal atfi alaihim, dan juga berlaku lembut kepada mereka, wasafaqati bihim, dan juga yakni menyayangi mereka, dan juga bersikap lembut dengan mereka, bersikap halus dengan mereka, wal ihsani ilaihim, juga bersikap baik dengan mereka. Faedah berikutnya yang kedua, at-takid an-nabawi ala tauqiril kibar wa ijlalihim, yakni adanya penguatan dan penegasan dari kenabian bahwasanya ala tauqiril kibar, supaya menghormati para senior, wa ijlalihim, memuliakan mereka, wal itirofi bihukukihim, mengakui hak-hak mereka, wal muamalati ma'hum, dan berinteraksi baik dengan mereka, bukan menjauhi para senior. Ala hadal asas, di atas fondasi ini. Yang ketiganya, faedah dari hadis ini adalah yakni bayanu mizatil mujtama al-islami, menjelaskan tentang keistimewaan masyarakat Islam, wal khairil ladzi ussisa alaihi hadal mujtama al-fadil, dan juga tentang kebaikan yang mana masyarakat yang memiliki keutamaan dibangun di atas kebaikan-kebaikan. Jadi masyarakat kita ini yakni harus diisi dengan kebaikan-kebaikan. Bukan malah sebaliknya. Tidak benar yang menyamakan antara junior dengan senior, tidak benar. Itu tidak sesuai dengan apa? Dengan fitrah manusia. Fitrah manusia adalah junior mesti menghormati senior dan senior mesti menyayangi junior. Mereka saling menyayangi dan menghormati. Berikutnya, bab yang ke-164. Di sini didatangkan dua riwayat, 357 dan 358. Adapun 357 dinyatakan bahwa riwayatnya hasan. Dan 358 maka dijelaskan bahwasanya riwayatnya sahih. Artinya dua riwayat ini sama-sama diterima. Babnya adalah babu ijlalil kabir, bab memuliakan para senior. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, kata Imam Bukhari, hadatsana Bisr bin Muhammadin akhbarana Abdullah qala akhbarana Ampun ya an Ziyad bin Mikhraqin qala Abu Kinnanata anil As'ari qala, kata Al-As'ari mengatakan, inna min ijlalillahi, sesungguhnya di antara ijlalillah yaitu mengagungkan Allah, memuliakan Allah adalah ikrama di syaibah al-muslim. Ya, termasuk memuliakan Allah, termasuk yakni mengagungkan Allah adalah ikrama di syaibati al-muslim. Yakni memuliakan ya orang yang sudah punya uban, al-muslim yang beragama Islam. Berarti para senior. Yang keduanya, wahamilil Quran, dan menghormati hamilil Quran, yaitu orang-orang yang menghafal Quran. Hamilil Quran, para penghafal Quran, itu menghormati. Ghairil ghalifi walal jafi anhu, tidak melampaui batas dan tidak mengurangi batas. Wa ikrama di sultanil muqsid, dan memuliakan ya penguasa yang adil. Ikrama di sultanil muqsid, memuliakan penguasa yang adil. Hadis nomor 358. 7. Adapun hadis nomor 358, Nabi kita yang mulia
Diceritakan oleh Imam Bukhari, hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Jarir an Muhammad bin Ishaq an Amr bin Shu'aib an Abi, dari bapaknya itu Shu'aib, an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, itu kakeknya dari Shu'aib. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, berkata Rasulullah, laisa minna, tidak termasuk golongan kami, tidak termasuk di atas sunnah kami, man lam yarham shagirana, orang yang tidak memuliakan yang junior dari kami, wa yuwaqir kabirana, dan tidak menghormati senior kami. Apa faedah dari keterangan ini? Pertama, di antara mengagungkan Allah, di antara memuliakan Allah adalah ya, yaitu dengan cara memuliakan seniornya. Dikatakan di sini al-hasu ala idal kabir. Anjuran untuk memuliakan para senior. Wa tauqirihi, menghormatinya. Fil majalis, di berbagai macam majelis. Itu dalam rangka apa? Iktirafan bi fadlihi, mengakui keutamaannya. Wa sabqihi, mengakui kalau dia mendahului kita. Wa qari'il Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an. Al-faqih, yang paham. Al-amil bihi, yang beramal dengannya. Wa sultan al-adlil, dan juga sultan penguasa yang adil. Ini anjuran untuk menghormati semua itu. Jadi orang-orang muda harus menghormati seniornya. Kita semua mesti menghormati para penghafal Quran. Kita semua harus menghormati mereka, orang-orang yang penghafal Quran, pembaca Quran, yang ahli fikih, yang tukang beramal, dan penguasa yang adil. Kemudian yang berikutnya, dinullah wasatun bainal ghalibi wal jafi'an. Agama Allah itu pertengahan antara yang melampaui batas dengan yang mengurangi batas. Dan dari penjelasan ini, maka judul babnya Bayanu Ijlalil Kabir, yaitu menjelaskan tentang babu Ijlalil Kabir, bab tentang mengagungkan orang senior atau para senior, atau yakni senior kita. Ini merupakan bagian dari syariat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Ini bagian dari syariat Islam. Seperti itu. Selanjutnya jemaah sekalian, bab yang berikutnya adalah bab yang ke-165. Babun yabda'ul kabiru bil kalami was su'al. Yakni mendahulukan para senior untuk berbicara dan untuk bertanya. Jadi kalau ada para senior, silakan senior untuk berbicara dulu. Begitu. Para senior dipersilakan untuk berbicara dulu. Begitu pula kalau dibuka tanya jawab di antara peserta, bertanya jawab, maka menurut adat ya, kalau ada senior dan junior yang bertanya, dahulukan yang senior untuk bertanya. Di sini ada riwayat yang didatangkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Mufrad, yaitu riwayat yang ke-359. Dan dijelaskan bahwa riwayat ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Tentang riwayat ini.
Selanjutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Sulaiman bin Harbin qala hadatsana Hammad bin Zaid an Yahya bin Sa'id an Bushair bin Yasar maula al-Ansar an Rafi' bin Khadij wa Sahl bin Abi Hasmata annahu haddatha atau haddatsahu anna Abdullah bin Sahl ya wa Muhayyisah ya ibna Mas'ud ataya Khaybar. Sesungguhnya Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud keduanya datang dalam perang Khaybar. Kata Farraq lalu keduanya terpencar pinakhli pada pohon kurma. Faqutila Abdullah bin Sahlin, Abdullah bin Sahal dibunuh. Raja Abdurrahman bin Sahal, maka datanglah Abdurrahman bin Sahal wa Huwaisah dan Huwaisah. Wa Muhayyisah dan Muhayyisah ibn Mas'ud. Ila Nabi SAW, kepada Nabi SAW bertakallamu, maka mereka berbicara fi amri sahibihim, tentang urusan teman mereka. Wabada Abdurrahman, maka Abdurrahman mulai. Bahkan asgharul qaum, sedangkan dia yakni yang paling muda. Ketika Abdurrahman ini berbicara sedangkan dia adalah orang yang paling muda, faqala lahu Nabi SAW, kata Nabi SAW, apa kabil kubra, berikan kesempatan senior. Bahasanya kabiril kubra. Apa maknanya? Qadim lil kalam man huwa akbaru minka sinnan. Yakni dahulukan untuk berbicara man huwa akbaru minka sinnan, orang yang lebih senior umurnya daripada kamu. Jelas saya kira ya kalimatnya. Kabir ya, qadim lil kalam, dahulukan untuk berbicara man huwa akbaru minka sinnan, orang yang lebih tua daripada kamu apanya? Usianya. Makanya kabiril kubra. Qala Yahya, kata Yahya, ya liya al kalama al akbar. Ya. Maka yang senior kemudian berbicara. Fatakallamu, maka mereka berbicara ya. Fi amri ya. Sahibihim. Mereka berbicara tentang urusan teman mereka. Apa Nabi SAW, kata Nabi SAW, istahiku qatilakum. Istahiku qatilakum. Apa makna istahiku qatilakum? Berikan hak kepada orang yang terbunuh di antara kalian. Qala sahibakum, atau teman kalian. Bi aimani khamsina. Bi aimani khamsina minkum, dengan sumpah 40 orang dari kamu. Kalau mereka berkata, ya Rasulullah, amrun lam narahu, satu urusan yang kami tidak melihatnya. Qala batu beri hukum Yahudi. Maka Yahudi sudah membebaskan kalian bi aiman dengan sumpah khamsina, 50 orang minhum dari mereka. Jadi orang Yahudi membebaskan kamu dengan sumpah. Dengan sumpah 50 orang dari mereka. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, qaumun kufar, kaum yang kafir. Kepada Rasulullah min qibalihi, maka Rasulullah memberikan tebusan dari arahnya. Wala salun, kata Sahal, fa'adraktu naqatan min tilkal ibil, aku mendapati naqatan min tilkal ibil, yakni satu onta betina ya. Pada khaltu mirbadan aku. Lalu aku memasuki mirbadan lahum, itu satu tempat di mana onta dan kambing berkumpul padanya. Pak rokadot ni birijliha. Maka Pak rokadot ni, maka dia memukul aku birijliha dengan kakinya, alias menendangnya. Nah ini di sini sedang menceritakan kepada kita tentang siapa yang berhak untuk berbicara. Adapun kisahnya
tentu saja kita ambil pelajaran berharga. Apa itu? Pertama yang bagi al-ibtida bi yaminil mudda. Yakni selayaknya al-ibtida dimulai bi yaminil ya mudda, supaya bersumpah orang yang ya, al-mudda, yaitu orang yang dituduh, ya, fil qasamati, di dalam pembagian. Wajibul haqqu, dan wajib, ya, dan wajib haknya bi halifi khamsina rajulan, yaitu dengan sumpah 50 orang minal warasah, dari al-warasah, dari ahli waris. Ya, bi halifi khamsina rajulan, dengan sumpah 50 orang minal warasati, dari ahli waris. Artinya bahwa orang yang dituduh, kalau dia tidak ngaku, maka dia harus mau bersumpah. Kenapa? Karena al-bainatul lil mudda'i, bukti didatangkan dari al-mudda'i, orang yang menuduh. Adapun al-yamin minal mudda'a atau al-halif minal mudda'a, yang bersumpah dari orang yang dituduh. Orang yang dituduh tidak ngaku, maka dia harus bersumpah. Orang yang menuduh, maka dia harus mendatangkan bukti. Begitu. Dan bagi al-ibtida biman mudda'a fil qasam, bi yaminil mudda'a fil qasam, wajibul haqqu bi halifi khamsina rajulan minal warasah. Bahwa selayaknya dimulai dengan sumpah dari orang yang tertuduh dalam pembagian, dan wajib berhak untuk bersumpah 50 orang minal warasah, dari orang-orang yang mewarisi. Yang kedua, i'tibaru sin inda tasawi fil fadail, yakni usia yang teranggap ketika sama dalam keutamaan. Artinya ketika sama dalam keutamaan, maka usia salah satu penentunya. Saya ulangi. Ketika terjadi ketika terjadi seperti tadi, maka ya ketahuilah bahwa usia menjadi penentu ketika sama dalam keutamaan. I'tibarusin indat tasawi fil fadail fil imamah wa fi wilayatin nikah, yakni penentunya adalah umur ketika sama dalam keutamaan, dalam keimaman atau dalam perwalian pernikahan. Apil muhadasa ma'al amir, atau di dalam berbicara bersama dengan pimpinan sultan dan penguasa. Artinya, kenapa tadi kata Rasul kabir al-kubra, dahulukan yang senior untuk berbicara. Artinya ketika menyampaikan sesuatu, utamakan yang senior dulu. Biasanya kalau yang junior itu senang ngomong, tuh senang. Tapi kalau yang senior itu agak apa? Agak males. Begitu. Kemudian berikutnya, yang ketiga, kalau Rasulullah SAW, ya, sabda Nabi yang mulia, "Fatubri hukum Yahudu bi aimani khamsina minhum." Maka ketika Rasul mengatakan bahwa orang Yahudi saja membebaskan kamu itu dengan 50 sumpah dari mereka, ya dulu ala sihati yaminil kafir, itu menunjukkan bahwasanya sumpahnya orang kafir itu sah, wal fasik, begitu pula sumpahnya orang fasik, wal yahud, dan supaya orang Yahudi juga sah dan didengar. Ketika dia tertuduh dan dia mengingkari, maka dia pun disumpah. Demikian keterangan dari bab yang ke-165, yaitu babu yabda'u al-kabir bil kalam as-su'al. Bab tentang senior didahulukan di dalam berbicara dan di dalam bertanya atau meminta sesuatu. Demikian, semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Insyaallah taala nanti kita akan teruskan dengan yaitu bab yang ke-166 insyaallah pada waktu yang lain. Ya. Jam berapa sekarang bisa? Hah? 1 menit lagi? 1 menit lagi? 1 menit lagi? Ya, baik, silakan barangkali ada pertanyaan. Sudah mulai lebih cepat ya.
Ya, Taib, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup insya Allah. Karena waktu bisa juga sudah dekat ya. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.